Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden di mana kami akan menyampaikan momen-momen penting dan aktivitas terbaru dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ajeng Tiara, ikuti terus Jurnal Presiden untuk mendapatkan analisis dan wawancara eksklusif yang akan memberikan Anda wawasan lebih dalam mengenai Presiden dalam memimpin negara kita. Berikut berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional RRT Zhao Leji di Beijing. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama kedua negara. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraannya di Beijing pada Sabtu 9 November 2024. Ia bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Tiongkok Zhao Leji. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Tiongkok. Ia juga mengatakan ini adalah kunjungan yang kedua kalinya ke Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Prabowo menekankan komitmen untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama yang erat antara kedua negara. Ia juga berdiskusi dengan Presiden dan Perdana Menteri Tiongkok, serta akan merumuskan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kerjasama dan persahabatan. Presiden Prabowo Subianto tampil menghibur peserta Indonesia-Cina Business Forum di Beijing dengan menyanyikan lagu daerah Maluku O Ulate. Dalam suasana penuh keakraban, Prabowo turut mengajak Menlu Sugiono untuk bernyanyi bersama, yang diikuti tepuk tangan meriah dari peserta forum. Presiden Prabowo Subianto memeriahkan suasana Indonesia-Tiongkok Business Forum di Beijing dengan membawakan lagu daerah Maluku O Ulate, dengan ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono serta beberapa kabinet Merah Putih. Prabowo memancarkan semangat dan kehangatan yang disambut tepuk tangan peserta forum dari Indonesia dan Tiongkok. Dengan ceria, Prabowo menyelipkan kata-kata berirama pantun yang diubahnya secara spontan. Syair tersebut menggambarkan perjalanan di Beijing dan keinginannya untuk terus dekat dengan rakyat Indonesia. Tanpa ragu, Prabowo kemudian menyerahkan mikrofon kepada Menlu Sugiono yang melanjutkan lagu dengan kreasi pantun yang menyenangkan. Setelah acara berakhir, Prabowo diantar menuju Bandara Internasional Kapital Beijing untuk melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat. Hingga saat berangkat, terlihat Menteri Sumber Daya Air Tiongkok Li Guoying dan pasukan tentara rakyat Tiongkok serta pejabat Indonesia menemani Hingga saat berangkat, terlihat Menteri Sumber Daya Air Tiongkok Li Guoying dan pasukan tentara rakyat Tiongkok serta pejabat Indonesia menemani Prabowo di tangga pesawat. Wakil Presiden Republik Indonesia membuka pengaduan masyarakat secara langsung di Istana. Layanan ini tersedia di hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi hingga 2 siang. Selain datang langsung, pengaduan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp dengan nomor tercantum di poster yang ada dalam unggahannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali melakukan gebrakan baru dalam kepemimpinan. Sebelum Gibran melakukan gebrakan dengan belusukan ke beberapa lokasi, Gibran tidak hanya melakukan peninjauan lokasi proyek strategis, tetapi juga memastikan semua program pada masa kampanye berjalan dengan baik, salah satunya makan bergizi gratis untuk siswa sekolah. Baru-baru ini dalam unggahan di akun Instagramnya mengunggah postingan pengumuman. Ia membuka posko pengaduan untuk masyarakat secara terbuka dan untuk umum. Masyarakat diperbolehkan untuk datang langsung ke Istana Wakil Presiden dengan jam operasional dari Senin hingga Jumat, pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau masalah yang dihadapi. Tidak hanya itu, Wakil Presiden Gibran juga memberikan alternatif lain bagi masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung. Ia membuka akses pengaduan melalui WhatsApp dengan nomor yang dapat dihubungi tercantum pada flyer yang diunggah melalui media sosial. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah pengusaha Tiongkok dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina di Beijing pada Minggu 10 November 2024. Presiden Prabowo tekankan untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Cina di Beijing pada Minggu 10 November 2024. Ia bertemu dengan pengusaha-pengusaha dari Tiongkok.
Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan pentingnya kerjasama strategis yang lebih erat antara Indonesia dan Tiongkok di berbagai bidang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme dan komitmen Indonesia untuk bersinergi dengan Tiongkok yang kini menjadi kekuatan utama global. Tidak hanya dalam ekonomi tetapi juga peradaban. Untuk itu diperlukan partisipasi yang kuat dari para pengusaha Chinese Indonesia. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam kolaborasi erat antara kedua negara dan ekonomi. As I expressed many times, China is not only a great world power, but China is a great civilization. And we in Indonesia and Southeast Asia, we feel that we want to be continuously working together in collaboration and in synergy with the rise of China back to its great position in the world. We feel that we want to be part of this emergence as a very strong, not only economic but also civilizational power. Therefore, the strong participation of Chinese entrepreneurs in Indonesia, I think, is a very important element in the close collaboration between our two countries and our two economies. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Wapres menekankan pentingnya evaluasi kebijakan zonasi pendidikan yang setiap tahun masih menghadapi masalah serupa. Ia juga mendorong perbaikan fasilitas sekolah agar tak ada lagi bangunan roboh atau rusak, serta meminta koordinasi Kemendikbud dan Kemenpu untuk penyaluran dana yang tepat sasaran. Wapres Gibran menyoroti permasalahan yang selalu berulang tiap tahun dalam dunia pendidikan. Salah satunya kebijakan zonasi. Menurutnya kebijakan ini memang baik dan bertujuan untuk pendidikan. Namun faktanya program ini masih menemui tantangan, terutama di wilayah-wilayah dengan fasilitas pendidikan yang belum merata. Setiap tahun terutama menjelang PPDB, selalu terjadi peningkatan perpindahan domisili. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya menerima atau menyesuaikan diri dengan kebijakan zonasi. Dalam penyampaiannya, Wapres menegaskan pentingnya evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini. Ia meminta agar kementerian terkait mengkaji ulang, baik dari aspek penerapan maupun keberlanjutannya. Menurutnya, zonasi adalah program yang baik, tapi belum tentu dapat diterapkan di semua wilayah. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Presiden Prabowo dorong investasi perusahaan Amerika Serikat agar ikut serta dalam rencana pembangunan ekonomi nasional pada pertemuan dengan Usindo di Washington DC. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society atau Usindo di Hotel Four Seasons, Washington DC. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya yang telah lama berinvestasi di Indonesia. Usai acara, Presiden Prabowo menyatakan kegembiraannya atas komitmen dan antusiasme perusahaan-perusahaan AS untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi tanah air.
Ia juga mendorong mereka untuk melanjutkan investasi dan mendukung rencana pembangunan nasional. Dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Ada kerjasama yang ditandatangani nggak, Pak? Ini pembicaraan umum belum ditandatangani, tapi mereka sudah ongoing, sudah berjalan lama. Ada Freeport, ada ExxonMobil, Chevron, ada GE, General Electric Healthcare, banyak sekali. Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat langsung kepada Presiden AS terpilih Donald Trump melalui sambungan telepon. Prabowo yang sedang berada di Amerika untuk bertemu Presiden Joe Biden mengungkapkan keinginan untuk bertemu langsung dengan Trump. I would like to congratulate you. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan selamat kepada Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat melalui sambungan telepon. Momen tersebut dibagikan Prabowo melalui akun Instagram pribadinya, menandai interaksi hangat antara kedua pemimpin. Prabowo yang tengah berada di Amerika Serikat untuk memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Joe Biden berharap dapat memberikan ucapan selamat secara langsung kepada Trump. Trump menyambut baik tawaran Prabowo dan menyatakan kekagumannya terhadap kepemimpinan Prabowo di Indonesia. Selain itu, ia mengutarakan apresiasinya terhadap rakyat Indonesia dan menilai Prabowo sebagai sosok yang dihormati. Trump mengakhiri percakapan dengan menitipkan salam untuk rakyat Indonesia dan berharap bisa mengunjungi Indonesia suatu saat nanti. Keduanya sepakat untuk bertemu di waktu yang tepat. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. You. Thank you. Bye. Bye, sir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana letusan Gunung Lewotobi di Geraha BNPB. Rapat dihadiri Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto, Mendagri Tito Karnavian, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wapres Gibran memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana letusan Gunung Lewotobi. Rapat dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Nampak hadir dalam rapat antara lain Menko PMK Pratikno, Menteri PKP Marwarar Sirait, Menteri Dalam Negeri hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat Gibran memberikan sejumlah arahan dalam penanganan terhadap pengungsi. Menteri PKP Marwarar Sirait juga mengungkapkan rencana Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka ke Nusa Tenggara Timur NTT dalam 2-3 hari ke depan. Gibran akan meninjau secara langsung penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Di tengah kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto tetap berfokus pada penanganan bencana di tanah air, memimpin rapat terbatas mengenai erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur melalui konferensi video. Meski berada di luar negeri, Presiden Prabowo Subianto tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani bencana di tanah air.
Di tengah kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden menggelar rapat terbatas membahas penanganan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 12 November 2024 pukul 10.00 waktu setempat atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo memimpin rapat jarak jauh bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Beliau meminta laporan terbaru dari para menteri dan pejabat terkait mengenai upaya penanganan bencana tersebut. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan bahwa tim gabungan BNPB, Kemensos, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah bekerja sejak erupsi awal pada 3 November dan lebih dari 13.000 warga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Mengumpul saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Joe Biden bertemu di White House untuk membahas penguatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Biden menegaskan bahwa hubungan kedua negara selama 75 tahun terakhir merupakan kemitraan terkuat. Sementara itu, Prabowo menyatakan komitmen untuk mempererat hubungan demi mencapai tujuan kerjasama yang semakin kokoh. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Pennsylvania Avenue, Washington DC pada Selasa sore waktu setempat. Pertemuan selama 1 jam itu membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dan tantangan global seperti situasi di Gaza dan Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo mengawali pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas sambutan yang hangat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan dalam pertemuan dengan Presiden RI bahwa hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika selama 75 tahun adalah yang terkuat. Biden menyatakan komitmen untuk melanjutkan dan memperluas kemitraan agar semakin komprehensif. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan poin penting kepada Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk komitmen memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, memerangi krisis iklim dan membangun rantai pasokan yang aman. Kedua kepala negara tersebut menyepakati komitmen memajukan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, memerangi krisis iklim dengan Indonesia sebagai pemain kunci transisi energi hijau, serta membangun rantai pasokan yang aman. Kerjasama di bidang keamanan juga diperkuat dalam kemitraan strategis komprehensif. Prabowo menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat demi mencapai tujuan kerjasama yang semakin kuat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis atau MBG di SDN 103 Inpres Hasanuddin Makassar pada Rabu 13 November 2024. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dengan melibatkan petani lokal dan UMKM di wilayah sekitar. Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau program makan bergizi gratis atau MBG di SDN 103 Inpres Hasanuddin Makassar. Ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah dengan melibatkan petani lokal dan UMKM. Program MBG saat ini sedang diuji coba di berbagai sekolah di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran mendorong sinergi antara sektor pendidikan pertanian dan ekonomi lokal demi keberhasilan program tersebut. Antusiasme murid dan guru di SDN 103 Inpres Hasanuddin Makassar pada Rabu 13 November 2024 terasa sangat hangat saat menyambut kedatangan Wapres Gibran di sana. Anak-anak dengan gembira membuka kotak makanan yang berisi nasi putih, ayam kecap, tumis sayur, tahu goreng buah jeruk, susu dan air mineral yang dibagikan oleh Wapres, lalu murid-murid menyantapnya dengan lahap. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lima Peru pada Rabu malam untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia.
Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar Bandara Internasional George Chavez 5, Peru pada Rabu 13 November 2024 pukul 22.35 waktu setempat. Kedatangan Presiden disambut oleh Menteri Pertanian Peru Angel Manuel Manero Campos, Duta Besar RI untuk Peru Ricky Suhendar, Komandan Jenderal del Ala Area Majen Julio Cesar Gutierrez González, serta Wakil Kepala Protokol Negara Peru Sandra Pinto Lafuente. Pasukan jajar kehormatan turut mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Setelah itu Presiden dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Peru. Selain diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan dan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di sela agenda kunjungannya. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sementara itu di hotel tempat Presiden bermalam, kehadiran Presiden disambut oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mendak Budi Santoso dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.